Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Salsa Dava Azzahrah dengan NPM 205110232, Septia Andri Ningtyas dengan NPM 205110220, dan saya sendiri Viola Nida Munajahroh dengan NPM 205110218 dari mata kuliah Green Economy and Trade dengan dosen pengampu Bapak Rizky Renaldi Pramasyah, SEME. Berikut pemaparan hasil diskusi kami yang berjudul Fungsi dan Jasa Ekosistem. Di sini saya akan menjelaskan tentang A. Fungsi dan jasa ekosistem. Ekosistem secara mudah dapat diartikan sebagai kumpulan dari banyak komunitas organisme dalam suatu cakupan wilayah tertentu. Dengan kata lain, dalam suatu ekosistem terdapat banyak sekali jenis makhluk hidup yang tinggal di dalam suatu cakupan wilayah tertentu. Secara ilmiah, dalam Wikipedia menurut R.A. Hutagalung 2010, ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan. Ekosistem juga bisa dikatakan suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Ekosistem yang terdiri dari banyak unsur ini tanpa diperhatikan oleh manusia sebenarnya banyak sekali memberikan kita manfaat bagi keseharian kita. Oksigen yang kita hirup, air yang kita minum, matahari yang menutrisi kulit. Itu semua tidak serta-merta dapat kita cerna dengan nikmat tanpa adanya bantuan ekosistem. Keberadaan hewan dan tumbuhan berperan sangat besar atas semua itu. Tumbuhan yang menjaga air tanah, menyerap polusi dan memberi penopang agar lapisan ozon kita dapat bertahan, serta hewan yang menjaga keberlangsungan tumbuhan di sekitarnya. Namun sayangnya akhir-akhir ini kenikmatan itu sudah sulit didapatkan. Matahari yang sangat menyengat, masalah kekeringan, polusi air, tanah dan juga udara itu semua adalah akibat kegiatan ekonomi tak ramah lingkungan yang dipopulerkan oleh kaum liberalis. Nilai jasa ekosistem selama ini yang dianggap nilai ialah segala macam hal yang kita sadari akan manfaatnya. Dijelaskan oleh Barabir 1991 bahwasanya ada berbagai macam nilai atau nilai guna, diantaranya itu 1. Nilai guna langsung ialah nilai-nilai dalam bentuk produk yang dapat kita rasakan kegunaannya. Contohnya produk kayu. Yang kedua ada nilai guna tidak langsung, ialah kegiatan alam yang bekerja secara alami yang hasil akhirnya dapat dimanfaatkan oleh manusia. Contohnya perlindungan air tanah oleh akar pohon. Yang ketiga ada nilai pilihan, ialah penggunaan langsung dan tidak langsung di masa depan. Artinya segala sesuatu yang sebenarnya kita tahu memiliki nilai tetapi masih belum dapat dimengerti pemanfaatan nilai tersebut. Yang keempat ada nilai eksistensi, ialah nilai yang timbul karena keberadaan yang lama secara turun-temurun. Misalnya nilai tradisi, seperti orang Bali yang memakaikan pohon besar sarung Bali. Seiring dengan perkembangan zaman, fenomena yang terjadi ialah nilai-nilai tersebut telah dibuli dan dianggap tidak ada dengan alasan demi kepentingan banyak orang. Dan kini ketidaknyamanan karena berkurangnya nilai jasa ekosistem sudah dapat kita rasakan terutama di ibu kota. B. Fungsi dan jasa ekosistem hutan. Ekosistem menyediakan berbagai macam jasa yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Pagiola DKK 2004. Oleh karena itu, kesejahteraan manusia sangat bergantung kepada ekosistem dan manfaat yang dihasilkannya. Susunan jasa ini dihasilkan dari interaksi kompleks, siklus-siklus alami yang saling mempengaruhi dan bersumber dari aliran energi matahari. Daily DKK 1997. Yang pertama, fungsi ekosistem. Fungsi ekosistem adalah proses-proses fisika, kimia, dan biologi atau atribut yang berperan untuk self-maintenance dari suatu ekosistem. King dan Mozata 2004. Sedangkan menurut De Groot 2007, fungsi ekosistem adalah kapasitas proses-proses alami dan komponen-komponennya untuk menyediakan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan manusia, secara langsung atau tidak langsung. Fungsi ekosistem mengacu pada berbagai sistem biologi atau proses ekosistem. Proses ekosistem ini dikendalikan oleh keaneka
beragaman dan identitas spesies tumbuhan, hewan, dan mikroba yang hidup di suatu komunitas. Naim DKK 1999. Barang-barang yang dihasilkan ekosistem seperti makanan dan jasa seperti penguraian limbah merepresentasikan manfaat yang dihasilkan secara langsung atau tidak langsung dari fungsi ekosistem untuk kesejahteraan manusia. Costanza DKK 1997. Fungsi ekosistem adalah suatu topik sentral dalam penelitian valuasi lingkungan. Estimasi nilai fungsi ekosistem dilakukan melalui jasa ekosistem atau ekosistem service yang mereka sediakan. Barkaman DKK 2008. Fungsi ekosistem dikelompokkan ke dalam 4 kategori utama, The Groot DKK 2002, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada fungsi regulasi, yakni fungsi ini berhubungan dengan kapasitas ekosistem alami dan semi alami untuk mengatur proses ekologis penting yang didukung sistem kehidupan melalui siklus biogeokimia dan proses-proses biosfer lainnya. The Groot 2007. Yang B, ada fungsi habitat. Ekosistem alami menyediakan tempat perlindungan dan habitat untuk tanaman dan binatang liar. Dengan demikian berperan untuk konservasi in situ keanekaragaman biologi dan genetik serta proses evolusioner. The Groot 2002. Fungsi habitat dari ekosistem penting untuk memelihara proses alami yang mencakup refugia dan fungsi pengasuhan. Fungsi refugia merefleksikan nilai yang dimiliki bentang alam dalam menyediakan habitat untuk flora dan fauna yang terancam. Fungsi pengasuhan menunjukkan bahwa beberapa unit bentang alam menyediakan satu lokasi yang tepat sekali untuk mereproduksi dan dengan demikian mempunyai dampak pengaturan terhadap pemeliharaan populasi di tempat lain. The Groot 2007. Fungsi regulasi dan habitat adalah fungsi yang penting dalam memelihara proses-proses dan komponen alami. Oleh karena itu, syarat dalam memelihara ekosistem adalah terpeliharanya fungsi regulasi dan habitat. The Groot 2007. Kemudian yang ketiga ada fungsi produksi. Fungsi produksi meliputi fungsi yang mensuplai jasa fisik dalam kaitannya dengan sumber daya atau ruang. Fungsi ini diawali oleh proses fotosintesis dan pengambilan nutrien oleh organisme autotrof yang mengkonversi energi, karbon dioksida, air, dan nutrien menjadi berbagai macam struktur karbohidrat yang digunakan oleh produsen kedua untuk menciptakan berbagai biomasa hidup. The Groot 2002. Keanekaragaman dalam struktur karbohidrat ini menyediakan banyak barang-barang ekosistem untuk konsumsi manusia, mulai dari makanan dan bahan-bahan mentah sampai sumber daya energi dan materi genetik. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu fungsi informasi. Fungsi kultural dan kenyamanan berhubungan dengan manfaat yang diberikan ekosistem kepada manusia melalui reaksi, pengembangan kognitif, relaksasi, dan refleksi spiritual. The Groot 2007. Hal ini dapat berupa kunjungan langsung ke suatu area atau secara tidak langsung dengan cara menikmati suatu area melalui film tentang lingkungan alami atau memperoleh kepuasan melalui bacaan bahwa satu bentang alam berisi keanekaragaman hayati penting. Fungsi ini sering juga disebut fungsi informasi. The Groot 2002. Fungsi ekosistem sering heterogen karena faktor-faktor biologi dan fisika yang dapat dalam ekosistem tersebut. Kita dapat mempengaruhi fungsi ekosistem dengan mengubah pola spasial dari unsur-unsur biologi dan fisika pada suatu ekosistem dan mengatur kombinasi unsur tersebut. Pengaruh variasi posisi disoroti sebagai suatu fenomena yang menghasilkan pola spasial dan dari fungsi ekosistem.
Pengaruh tersebut menunjukkan bahwa variasi serupa dari suatu faktor mungkin menghasilkan akibat tersebut menunjukkan bahwa variasi serupa suatu faktor mungkin menghasilkan akibat yang berbeda dalam keseluruhan situasi ketika variasi ini terjadi dalam posisi spasial yang berbeda. Wei 2003. 2. Jasa ekosistem atau ekosistem service. Jasa ekosistem adalah barang dan jasa yang disediakan oleh ekosistem alami yang bermanfaat untuk manusia. Makna lainnya adalah kondisi dan proses yang terdapat pada ekosistem alami dan spesies yang membuat mereka dapat mempertahankan diri dan memenuhi kebutuhan hidup manusia. Hal ini dapat juga dinyatakan sebagai manfaat yang dihasilkan untuk manusia atau lingkungan alami yang diakibatkan oleh fungsi ekosistem. Sementara, Kremen mendefinisikan jasa ekosistem adalah sekumpulan fungsi ekosistem yang berguna bagi manusia. Definisi lain dari jasa ekosistem adalah komponen alam yang secara langsung dinikmati, dikonsumsi, atau digunakan untuk kesejahteraan manusia. Contoh jasa ekosistem adalah pemurnian air, biodiversitas, pengendali banjir, perlindungan angin, dan penyediaan makanan. Menurut Carroll, barang dan jasa yang dihasilkan ekosistem memiliki hubungan langsung dengan kesehatan, ekonomi lokal, dan global. Banyak dari jasa ekosistem merupakan faktor kritis untuk kemampuan bertahan hidup manusia, misalnya regulasi iklim, pembersihan udara, dan penyerbukan tanaman. Sementara yang lainnya meningkatkan kualitas hidup atau estetika manusia. Dominasi manusia pada biosfer telah mendorong perubahan cepat dalam komposisi, struktur, dan fungsi ekosistem, sehingga dalam banyak kasus kapasitas mereka dalam menyediakan jasa yang diperlukan menjadi berkurang atau terkikis. Pemahaman ekologis yang rinci dari sebagian besar jasa ekosistem masih sedikit, sehingga merintangi kemajuan dalam konservasi dan manajemen jasa ekosistem. Susunan jasa ekosistem dihasilkan oleh interaksi kompleks yang saling mempengaruhi dari kekuatan aliran energi matahari, dan proses ini berjalan lintas skala ruang-waktu. Sebagai contoh, proses penguraian limbah melibatkan siklus hidup bakteri seperti halnya siklus unsur-unsur kimia, misalnya karbon dan nitrogen di planet ini. Proses seperti itu berharga triliunan dolar setiap tahun. Namun karena sebagian besar dari manfaat itu tidak dihargai di pasar ekonomi, maka perhatian masyarakat terhadap persediaan atau penurunan jasa ekosistem yang dihasilkannya kurang atau bahkan tidak ada. Karena ancaman untuk sistem ini terus meningkat, ada suatu kebutuhan kritis untuk identifikasi dan monitoring dari jasa ekosistem baik secara lokal dan global, serta untuk menyatukan nilai mereka ke dalam proses pengambilan keputusan. Millennium Ecosystem Assessment atau MEA mengelompokkan jasa ekosistem menjadi 4 kelompok, yaitu jasa penyediaan, pengaturan, pendukung, dan kultural. Jasa penyediaan ekosistem meliputi hasil-hasil yang diperoleh dari ekosistem, misalnya makanan, kayu bakar, dan serat. Jasa pengaturan, misalnya penataan iklim dan kontrol terhadap penyakit, serta manfaat non-material, misalnya manfaat spiritual atau keindahan. Konsep jasa ekosistem telah menjadi modal penting untuk menghubungkan fungsi ekosistem kepada kesejahteraan manusia. Pemahaman hubungan ini sangat kritis dalam konteks pengambilan keputusan. Signifikasi konsep ini dibuktikan dalam publikasi Millennium Ecosystem Assessment, suatu pekerjaan monumental yang menyertakan lebih dari 1.300 ilmuwan. Salah satu hasil pokok Millennium Ecosystem Assessment adalah penemuan bahwa secara global, 15 dari 24 ekosistem diketahui dalam keadaan mengalami kemunduran, dan hal ini bisa jadi mempunyai dampak yang besar dan negatif terhadap masa depan kesejahteraan manusia. Penurunan keanekaragaman hayati di seluruh dunia mempengaruhi suplai barang-barang dan jasa ekosistem seperti air, udara bersih, makanan, serta lahan subur dan produktif yang mendukung mata pencaharian dan mutu hidup masyarakat.
Kemundurannya juga merupakan proses permulaan yang mempengaruhi proses global yang kritis. Sebagai contoh, hilangnya vegetasi penutup tanah di seluruh dunia adalah faktor utama yang menyokong peningkatan gas karbon dioksida di atmosfer dan berhubungan dengan perubahan iklim. Oleh karena itu, untuk menjaga fungsi dan jasa ekosistem, perlu dilakukan inventarisasi ancaman dan tekanan pada ekosistem, yaitu meliputi perambahan lahan, perpindahan akses tradisional, invasi spesies yang sangat dominan atau tidak asli, polusi, ketiadaan atau lemahnya manajemen, isolasi habitat dan fragmentasi, serta gangguan perubahan iklim. 1. Pengertian konservasi. Konservasi itu sendiri merupakan berasal dari kata conservation yang terdiri atas kata con atau together dan server atau keep or save yang memiliki pengertian mengenai upaya memelihara apa yang kita punya, keep or save what you have, namun secara bijaksana, wise use. Ide ini dikemukakan oleh Theodore Roosevelt yang merupakan orang Amerika pertama yang mengemukakan tentang konsep konservasi. Gifford Pinchot mengartikan konservasi sebagai penggunaan sumber daya alam untuk kebaikan secara optimal dalam jumlah terbanyak dan untuk jangka waktu yang paling lama. Lebih dari itu, konservasi diartikan sebagai pengembangan dan proteksi terhadap sumber daya alam. Selanjutnya, Profesor Winthrop menyatakan bahwa konservasi sumber daya alam bukanlah memelihara persediaan secara permanen, tanpa pengurangan dan perusakan. Apabila konservasi diartikan demikian, tingkat penggunaan sama dengan 0, sedangkan konservasi itu sebenarnya tidaklah berarti tidak ada penggunaan sama sekali. Tindakan-tindakan konservasi. A. Melakukan perencanaan terhadap pengambilan sumber daya alam, yaitu dengan pengambilan secara terbatas dan tindakan yang mengarah pada pengurasan perlu dicegah. B. Mengusahakan eksploitasi sumber daya alam secara efisien, yakni dengan limbah sedikit mungkin. C. Mengembangkan sumber daya alternatif atau mencari sumber daya pengganti sehingga sumber daya alam yang terbatas jumlahnya dapat disubstitusikan dengan sumber daya alam jenis lain. D. Menguatkan unsur-unsur teknologi yang sesuai dalam mengeksploitasi sumber daya alam agar dapat menghemat penggunaan sumber daya tersebut dan tidak merusak lingkungan. E. Mengurangi, membatasi, dan mengatasi pencemaran lingkungan karena pencemaran akan mengakibatkan cadangan sumber daya alam semakin cepat habis karena kepunahan seperti ikan, tanah, dan sebagainya. Selanjutnya adalah pengertian deplesi. Deplesi berasal dari kata depletion, yang artinya suatu cara pengambilan sumber daya alam secara besar-besaran. Deplesi ini merupakan implikasi paling awal yang terjadi akibat penggunaan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan atau kepuasan manusia. Pada tingkat mikro, deplesi biasanya terjadi demi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan pada tingkat makro, deplesi terjadi untuk mempercepat laju pembangunan yang lebih tinggi, apalagi untuk negara yang sedang berkembang di mana tingkat pembangunan masih rendah. Dengan kata lain, deplesi dapat diartikan sebagai perubahan distribusi antar waktu dalam tingkat penggunaan ke masa sekarang. Sedangkan konservasi menunjukkan perubahan distribusi antar waktu dalam tingkat penggunaan ke masa yang akan datang. Studi kasus yang kami angkat berasal dari artikel Geomedia yang ditulis oleh Tiara Sarastika pada tahun 2021 yang berjudul Valuasi Ekonomi Jasa Ekosistem Mangrove di Wilayah Pesisir Kota Pekalongan. Total valuasi ekonomi dilakukan untuk menduga total kontribusi ekonomi dari sebuah ekosistem tertentu kepada masyarakat. Perhitungan TEV, jasa pengaturan ekosistem mangrove, berfungsi memberikan gambaran nilai ekonomi ekosistem mangrove dalam pengurangan resiko bencana, sehingga masyarakat mengetahui berapa besar nilai kehilangan yang akan diperoleh jika tidak mempertahankan ekosistem yang ada.
Salah satu permasalahan dalam upaya mengurangi resiko bencana di wilayah pesisir adalah belum atau tidak adanya informasi terkait nilai ekonomi mangrove sebagai dasar penentuan program konservasi mangrove. Nilai TIV ekosistem mangrove perlu diperhitungkan dalam menyusun kebijakan pengelolaan wilayah pesisir sehingga alokasi dan alternatif penggunaannya dapat ditentukan secara benar dan mengenai sasaran. Penelitian terkait valuasi ekonomi jasa ekosistem mangrove ini penting dilakukan sebagai bagian dari pengelolaan ekosistem mangrove yang berkelanjutan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan luasan potensi ekosistem mangrove sebesar 615,8 hektar dengan lahan yang sudah ditanami seluas 312 hektar dan lahan yang belum ditanami seluas 300,8 hektar. Mangrove tersebar merata di sepanjang pantai yang berfungsi untuk meredam gelombang laut yang menuju daratan. Mangrove yang berada di kanan kiri sungai berfungsi sebagai tanggul alami dan mengurangi aktivitas erosi. Mangrove yang ditanam di sekeliling tambak berfungsi untuk menguatkan tanggul di sekeliling tambak. Luas penggunaan lahan di lokasi penelitian sebesar 1.408,91 hektar, terbagi menjadi 6 kelurahan. Dominasi penggunaan lahan berupa lahan perikanan tambak dan pemukiman. Lahan perikanan tambak mendominasi penggunaan lahan yang lain sebesar 42,75%, kemudian penggunaan lahan pemukiman sebesar 32,33%. Permukiman dan lahan perikanan tambak merupakan jenis penggunaan lahan yang dianggap paling memberikan kerugian ketika terjadi banjir genangan, sehingga penilaian ekonomi terhadap besaran kehilangan penting untuk dilakukan. Wilayah pesisir Kota Pekalongan memiliki ancaman bencana berupa banjir genangan, meliputi banjir yang berasal dari air laut maupun luapan air sungai. Banjir genangan yang kerap terjadi ini sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Hal ini juga bersesuaian dengan kejadian di wilayah pesisir Tamil Nadu di India. Penilaian ekonomi terhadap ekosistem mangrove dilakukan pada fungsi ekologi mangrove yang berperan dalam meredam gelombang dan banjir. Penilaian ekonomi menunjukkan nilai yang sangat tinggi terhadap fungsi ekologi mangrove sehingga penting untuk dipertahankan kelestariannya. Pemanfaatan lahan yang bertambah intensif seiring dengan perkembangan zaman meningkatkan resiko bencana. Hal yang paling dirasakan adalah pemukiman masyarakat yang tergenang dan penurunan produktivitas perikanan tambak. Luasan tambak terbesar berada pada kelurahan Bandengan, Degayu, dan Kreapyak, yaitu masing-masing dengan luasan lebih dari 100 hektar, sedangkan luasan pemukiman terbesar yaitu Panjangwetan dan Kreapyak. Selanjutnya, valuasi ekonomi dilakukan dengan membandingkan nilai pada jasa ekosistem mangrove dan nilai pada lahan ekosistem mangrove yang telah berubah menjadi lahan komersial berupa perikanan tambak. Hasilnya, sesuai dengan penelitian ini, bahwa nilai tidak langsung salah satunya adalah jasa pengaturan berupa pengaturan resiko bencana menyumbang nilai tertinggi dalam perhitungan nilai ekonomi total. Potensi ekosistem mangrove yang berkembang di wilayah pesisir memiliki berbagai jasa ekosistem, yaitu jasa penyedia, jasa pendukung, jasa pengaturan, dan jasa kebudayaan. Jasa pengaturan ekosistem mangrove memiliki fungsi ekologi yang dapat digunakan untuk mengurangi resiko bencana. Ancaman bencana di wilayah pesisir Kota Pekalongan antara lain adalah rob, banjir luapan sungai, erosi laut, pasang surut, dan angin badai. Respon ekosistem mangrove terhadap ancaman bencana di pesisir antara lain meredam laju gelombang
dan erosi pantai, menahan angin badai, menangkap sedimen, menstabilkan iklim mikro dan mengendalikan iklim global. Hal yang berbeda disampaikan Lugiana M. 2019 terkait manfaat dari ekosistem mangrove, yaitu terdiri dari nilai guna langsung adalah hasil tangkapan ikan, nilai guna tidak langsung sebagai pemecah ombak, nilai pilihan, nilai keanekaragaman hayati. Nilai guna tidak langsung menyumbang nilai tertinggi pada perhitungan nilai ekonomi total, padahal nilai ini sering diabaikan oleh masyarakat ataupun pemerintah. Hal tersebut menunjukkan bahwa penilaian terhadap besarnya jasa pengaturan ekosistem, yaitu pengurangan risiko bencana, penting dilakukan. Wilayah pesisir Kota Pekalongan memiliki potensi ekosistem mangrove yang berfungsi sebagai jasa penyedia, jasa pendukung, jasa kebudayaan, dan jasa pengaturan. Distribusi ekosistem laut di wilayah pesisir Kota Pekalongan berada di sepanjang pantai, tepi tambak, tepi sungai, dan pusat informasi mangrove. Peran jasa pengaturan ekosistem mangrove dalam mengurangi risiko bencana banjir, genangan antara lain meredam gelombang air laut, menguatkan tanggul pada tepi tambak, dan mengurangi risiko erosi pada tanggul di sungai, sehingga air genangan tidak masuk ke pemukiman dan perikanan tambak. Penilaian ekonomi jasa pengaturan ekosistem mangrove yaitu sejumlah 13.664,7 miliar rupiah untuk penggunaan lahan berupa pemukiman, sedangkan untuk perikanan tambak sebesar 24.096,275 miliar rupiah. Kesimpulan dari studi kasus ini adalah valuasi ekonomi mampu memberi gambaran berapa besar nilai ekonomi suatu ekosistem. Selain itu juga bisa menggambarkan besarnya nilai kehilangan yang akan dirasakan masyarakat jika tidak mempertahankan suatu ekosistem. Penilaian ekonomi jasa ekosistem mangrove ini akan lebih baik jika dilakukan secara berkala dan kontinu, mengingat perubahan nilai ekonomi atau harga dan produktivitas penggunaan lahan setiap tahunnya berbeda-beda. Perhitungan terkait nilai ekonomi jasa ekosistem ini diharapkan dapat membantu dalam pengelolaan ekosistem mangrove yang berkelanjutan.